ada masalah apa sih? Kok kelihatannya kalian tuh tegang banget? Ini tuh aura kalian tuh kelihatan loh dari jauh. Ada masalah apa sih? Kebetulan banget nih ada Fiona. Nggak tahu deh, Vi. Kayaknya ada yang cinlok deh. You know, ketika pemain cowok jatuh cinta sama cewek lawan mainnya, klasik. Pasti ada yang jadi pacarnya. Jess, lo jangan ngomong sembarangan deh. Ternyata dugaan gue bener. Kafka marah sama Jessica, itu karena Jessica tadi ngejambak rambutnya Lasuki terlalu emosional. Vi, kalau menurut gue ya sebaiknya lo jangan cepet-cepet balik ke Amrik deh. Maksudnya lo lihat sendiri kan, baru lo tinggal bentar aja dia udah ngebelain cewek lain. Kayaknya dia care banget sama perempuan yang emang bukan pacarnya. Jess, lo bener-bener ya? Apa? Dia masih punya lo kan? Apa? Maksud lo soal yang tadi? Ya? Oh, kayaknya emang lo yang terlalu kebawa emosi deh, Jet. Makanya kan tadi Om Heru langsung nge-cut. Syukur deh Fiona gak kepancing. Gue bener-bener salut sama Fiona. Kurang ajar. Kok Fiona bukannya cemburu, malah ikut mojokin gue? Vi, gue bilangin ya. Ya? Awas aja kalau sampai terjadi apa-apa, jangan bilang gue belum ingetin lo. Have fun. Vi, makasih ya. Untung tadi lo gak kepancing sama omongan Jessica. Ya gue cuma kesal aja, bisa-bisanya dia ngelampiasin dendamnya ke Lasuki pas kita lagi syuting. Iya, gue juga ngerti kok. Yaudah, sekarang kita mau kemana? Ke base camp aja, yuk. Yuk. Kita ulang ya, dari awal ya. Oke, yuk. Kamera oke nih semua ya. Nih jangan pada bawa kebencian pribadi ya. Oke, kalau sampai pada bawa nih, Lasuki juga bisa lapor ke polisi kasus penculikan kemarin ya. Oke? Oke, Bang. Semangat yuk. Apaan sih Bang Heru ngomongnya? Mau nyindir gue? Kamera. And action. Bunga kenalin ini Mawar. Mawar, ini Bunga. Jadi ini cewek yang namanya Mawar yang bikin lo putusin gue. Tunggu Bunga, lo jangan salah paham. Setelah kita putus, baru gue ketemu sama Mawar. Oh, udah, nggak usah banyak alasan deh lo. Gue udah tahu semuanya. Dan yang sakit hati itu bukan cuma gue, tapi Yasmin juga. Emang, dia udah cerita semuanya soal cewek Mawar ini. Oh, jadi Mbak ini dulu pacarnya Mas Arya. Gak usah so lugu deh lo. Bunga, apa-apaan sih? Apa? Udah lo diem aja deh. Gue heran ya. Itu masa milih cewek kampungan kayak ini dibanding gue? Bunga, cukup. Emang selera lo jelek Bunga, banget. cukup. Apa? Cukup! Ini kenapa lagi diem aja? Hah? Lo emang nyadar ya kalau lo itu emang gak pantas buat Arya? Hah? Udah, lo diem. Cut. Ini apa-apaan sih? Lasuki, kamu kenapa sih? Kamu tuh udah kelihatan kalau kamu udah dijambak. Kelihatan banget ketakutannya. Iya, Pak, maaf. Aku jadi takut beneran. Tadi sakit banget pas dijambak sama Mbak Jessica. Apaan sih? Lebay banget. Enggak, sumpah tadi gak sengaja. Aduh. Kalau menurut gue sih aktingnya Jessica itu bagus banget, tau nggak? Dia tuh bener-bener ngayatin peran. Bagus apa? Yang namanya jago acting itu tuh jago bohongan, bukan jago beneran. Apa akting kayak gitu? Itu cuman pendapat saya aja sih, Tante. Saya sok tahu yo. Ya oke deh, kita break dulu ya. Ini harus bisa kontrol emosi nih. Seni peran itu harus bisa kontrol ya, bukan ngelampiasin emosi. Apaan sih begitu? Apaan sih? Bang Heru jadi ikut-ikutan mojokin gue? Ah, sial.
Semua orang juga pada ngebelain cewek kampung ini. Hai, Vi. Ini dulu. Makasih ya. Sana yuk. Nah, kita duduk sini aja. Kaf, lo nanti kelar syuting jam berapa? Nanti lo bisa nggak temenin gue ke rumah Fatan? Kaf, minumnya pelan-pelan dong. Fatan? Hah? Iya, Fatan. Lo masih berhubungan ya sama dia? Kok ketawa sih? Vi, gue nanya serius ya? Udah lo duduk dulu. Nggak mau, lo belum jawab pertanyaan gue. Aduh, udah deh Kaf, gue tuh capek. Sejak gue kembali ke Indonesia yang kita bahas itu cuma soal cemburu mulu. Nggak ada soal lain apa yang bisa kita bahas yang bisa bikin kita happy gitu. Ya gue kaget aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lo ngebahas Fatan. Terus pakai nyuruh gue nganterin lagi ke sana? Iya ya udah makanya lo tenangin diri lo, sekarang duduk deh biar gue jelasin. Jelasin. Jadi sebelum gue balik ke Indonesia tuh salah satu temennya Fatan kuliah bareng sama gue di Amerika. Nah dia ini minta nitip sesuatu buat dikasihin ke Fatan. Jadi itu amanah kan yang harus gue kasih ke Fatan. Jadi gitu Kafka yang sensitif, yang tadi marah-marah karena Lasuki dijambak sama Jessica. Kalau jadi ngebahas itu lagi sih? Kita lagi ngebahas Fatan ya? Udah deh. Ya udah, jadi gimana? Lo bisa nggak nganter gue? Bisa apaan? Kal, gue tuh udah ngomong panjang lebar ya tadi. Kita tuh balik lagi ke topik yang awal. Lo bisa nggak nganterin gue ke rumah Fatan? Iya ya udah ntar lo break makan siang gue anterin. Tapi abis itu langsung balik lagi ke lokasi ya. Soalnya kata Bang Heru kita full syuting hari ini, soalnya kemarin kita break gara-gara syuting itu. Iya, nggak masalah kok. Sekarang gue tahu nih. Oke. Jangan-jangan tadi di lokasi lo marah sama Jessica karena soal Lasuki diculik sama Aldo ya? Ayo udah ngaku. Lo seneng banget sih ngebahas itu? Kenapa sih lo seneng banget godain gue? Iya emang bener kan? Ayo ngaku. Ngaku. Iya kan? Lo pasti marah kan tadi? Iya. Emang gue kelihatan marah banget? Iya, tadi kelihatan marah. Enggak, gue cuma gak suka aja Itu kan kalau Jessica alasan. kayak gitu. Iya. Alasan. Udah deh. Ma, Mama nggak usah lah ya komentar-komentar secara teknis kayak tadi gitu. Komentar yang mana ya? Yang tadi acting Jessica, udahlah nggak usah. Itu udah ranahnya penyutradaraan. Ya Mama kan di situ posisinya sebagai penonton, cuman ngasih penilaian aja gitu. Masa nggak boleh sih? Gini ya, kalau tadi Papa sanggah, pasti kita bertengkar, kita ribut depan semua kru, semua pemain. Hah? Tolong dong, tolong jangan hancurin harga diri Papa depan semua orang. Ini apaan sih, Pak?
Mama kan cuman komen aktingnya pemain, terus ngancurin harga diri Papa sebagai sutradara. Ini hubungannya apa? Jadi maksudnya Mama nggak boleh komen gitu, diem aja gitu kayak patung gitu. Pokoknya Papa cuma minta satu. Tolong jangan jatuhin harga diri Papa, wibawanya Papa depan semua orang, ya. Ya tapi terserah kamu. Kalau kamu mau tetap seperti itu, silahkan. Yang penting kamu bisa terima kenyataan. Nanti semua orang gak suka sama Papa, ya. Papa nggak dapet job lagi, nggak dapet sinetron lagi, Hah? Terus Papa nggak punya uang. Selalu ngancemnya kayak gitu. Ya emang kenyataannya begitu kok. Kalau kamu terus seperti ini. Iya. Ya, panganan ge. Cemilan ya lumayan lah. Wis ge? Enggak. Siap. Nih, makan apa nih, Bi? Mbak Jessica. Ini loh, mau kopi apa teh manis? Lagi gak pengen minum. Mbak, tapi ini kopinya enak loh. Tehnya juga enak buatanku dengan rasa cinta. Gue lagi gak pengen minum, denger gak sih? Orang kok ditawarin minum malah marah-marah. Sok cantik banget. Apa? Ngomong apa barusan? Enggak ini. Sini. Ya. Gue pengen minum teh manis. Nah, gitu tuh Mbak. Nih, silakan. Gitu kan aku jadinya enak tuh Mbak. Ya. Bentar, tunggu lagi. Pengen ngomong. Oh iya. Thank you. Thank you. Aku mantan cari loh, bisa nggak ada harga dirinya sama sekali. Gong, nggak hujan kok basah-basahan. Sampai mau tak basahin? Orang kok ledek-ledek ya? Gong, kopi susu dong. Kopi susu sampai nggak lihat? Nggak ada nih, adanya teh nih. Tuh. Ajar. Oh alah, dicariin dari tadi ternyata di situ toh. Oh. Lah, ngelamun bocah. Enggak, ngagetin aja. Ngagetin apa? Mbak yang nggak ngagetin. Kamu aja ngelamunnya keseruan, jadinya kaget toh. Mikirin apa tuh, Dek? Tadi aku lihat Mas Kafka pergi sama Mbak Fiona. Aku udah mau cemburu, tapi yo aku udah bisa, Mbak. Hatiku iki rasanya panas. Ketoke mesra tenan. Loh, yo mesra. Mereka itu kan udah lama nggak ketemu. Begitu ketemu ya pasti mesra. Tapi yo piye, Mbak? Kadang Mas Kafka bikin aku ngerasa GR. Kayak tadi tuh Mas Kafka marahin Mbak Jessica karena udah jambak rambutku terlalu kenceng. Jadi yo aku seneng aja gitu karena ngerasa dibelain sama dia. Apaan sih, Kaf? Lepasin nggak? Sakit tau nggak? Jess, tadi lu kebawa karakter bunga atau lu emang dendam sama Lasuki? Sebentar. Bentar. Lo lagi ngebelain pacar lo kan? Maksudnya lo tahu kalau Lasuki itu cuma pacar lo dalam shelter doang, bukan pacar lo beneran. Gue gak belain dia. Gue cuma gak suka aja kalau lo dendam sama Lasuki. Barusan kelihatan banget. Lo ngelampiasin kemarahan lo dan dendam lo sama Lasuki. Lo masa nggak bisa lihat totalitas acting gue? Totalitas? Kalau totalitas, lo gak bakal ikat sama Bang Heru.
Oh, jadi karena itu makanya kamu sekarang jealous begitu melihat Mas Kafka jalan sama pacarnya sendiri. Yo, kan aku udah bilang, aku udah mau cemburu. Apalagi Mbak Fiona baik tenan sama aku. Kalaupun benar Mas Kafka suka sama aku, ya aku udah mau nyakitin hati Mbak Fiona. Bingung aku. Ayo piye, kamu aja bingung gimana Mbak yo bingung. Ya wes, gini aja. Lebih baik kamu pelan-pelan buang rasa suka kamu ke Mas Kafka. Bu, ya kamu itu nganggep Mas Kafka itu seperti Kang Masmu sendiri, makanya dia bisa baik sama kamu. Jadi kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Iya. Ya udah kalau gitu ayo kamu ikut Mbak sholat asar dulu. Tadi Mbak denger katanya Pak Heru habis sholat asar itu kamu masih syuting banyak loh. Yuk. Ayo. Ayo. Ini pesan bapak sama Simbo di kampung loh. Mereka pesan supaya kamu itu walaupun jadi artis terkenal ndak boleh ninggalin sholat 5 waktu. Ayo. 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 Yalah, ayo bocah. Saya harus jemput bola. Mungkin setelah dia menerima HP pemberian saya ini, dia nggak mungkin menolak saya ajak makan. Makan siang sudah tak mungkin. Sekarang sudah lewat jam makan siang. Atau mungkin sebaiknya HP ini saya kasihkan saja nanti malam. Dan lagi, Lasuki mungkin sekarang belum pulang. Ya, benar-benar. Sebaiknya HP ini saya berikan nanti malam saja. Sekalian saya ajak dia makan malam. Kurang pas kalau HP ini saya berikan sekarang. Apalagi kalau yang menerimanya satpam. Tidak jadi. Tidak deh, nanti saja. Jess. Mau kemana, Jess? Kau pakai tas segala. Kenapa lagi? Sorti belum kelar, Jess. Ya gue cuma mau nyari makanan aja di luar, cuma bentar kok. Jess, tolong dong bantuin gua. Gua kan udah bantuin lu untuk kembali lagi di produksi ini. Jaga disiplin. Gua malu ntar. Gue nggak salah denger nih. Bukannya Pak Henry langsung yang minta supaya gue dimasukin lagi ke shelter? Secara teknisnya memang begitu. Tapi kan gua yang minta tolong sama Pak Henry supaya lu dipanggil lagi. Dah, Mbak Marum, ini gue udah pusing banget karena semua orang rasanya ngebelain cewek kampungan itu. Gak usah ditambah-tambah lagi dari Mbak Marum, ngerti? Kalau yang Bang Barum minta itu tip kredit, tinggal minta aja langsung, gak usah muter-muter kayak gini ngomongnya. Minta berapa? Bakal gue kasih, sebut aja nomornya berapa. Gak usah kencang-kencang. Makanya, gue pergi dulu. Ntar tinggal lo kirimin aja nomor rekening lo ke gue. Bye. Yes. Apa? Tapi jangan lama-lama lo. Iya. Gue gak mau lo dimarahin lagi sama Bang Udah, Heru. ngerti. Bawa banget, misi. Susah artis zaman now. Gak punya sopan santun dan tata krama.
sogok sekali jadi minta-minta terus. Dia nggak tahu aja gue lagi bangkrut. Coba kalau nggak, males gue main sama cewek kampungan kayak gitu. Udah gitu dikasih peran pembantu doang lagi. Apaan banget. Gue juga keluar cari makan sekarang gara-gara enak lihat muka dia terus. Sok manis, sok cantik. Mending gue nyari makanan sendiri. Duh, apa toh Mbak? Dek, kita sholatnya nanti aja yuk. Tadi Mbak yang maksa, narik-narik aku sholat. Lagi sekarang kok ndak jadi. Wes toh, nanti aja, nanti kita balik lagi ya yuk. Kenapa toh? Wes ayo. Alah, iku tuh perebut hati Mbak Yayan. Udah nanti aja, tunggu dia pergi baru kita sholat ayo. Sholat itu ndak boleh ditunda-tunda. Mbak sendiri sih ngomong kan? Bukannya gitu toh deh. Ini kan udah sore, Mbak udah kucel. Kalau papasan ya kan isin kamu ini. Oh gitu. Ya elah Mbak, emangnya dia perhatiin kalau Mbak kucel. Di matanya dia, Mbak iki selalu bersinar. Oh iya. Wes toh Mbak, cepetan keburu kelar dia. Wes apa toh? Kok kamu nggak ngeliat apa? Sepatu bot itu mancingannya lama. Ya bagus toh. Mas Nagra. Mas. Ngapain? Ngapain? Mbak. Mas. Lasuki, Yayan mau sholat asar ya? Mau sholat zuhur. Asar. Asar. Mas Syahnagra udah sholat. Barusan aja. Oh, ya padahal pengen diimamin sama Mas. Apa? Enggak, ini loh sukanya bercanda. Iya, tadi bercanda Mas. Maunya Mbak diimamin saja bahtera rumah tanggane. Sila. Bocah. Oh, semprul. Ya, gitu mukanya. Oh, foto. Cie. Alah, kamu itu yo. Cie Mbak, ujo malu-malu gitu toh. Apa sih? Oh, senengane ngledek Mbak. Cie, ternyata Mbak duluan sing dapet cowok. Aku kalah. Ya wes, gak apa-apa. Emang seharusnya kakak duluan yang menikah, adanya dilarang melangkahi. Gitu? Ngopo toh? Belum udah ngomong dapet cowok duluan, nikah duluan. Aminin saja Mbak. Amin, ya Allah, amin. Belum toh. Lawang baru ngobrol sambil lalu gitu aja udah dibilang dapet cowok. Ya, udah kelihatan kok. Udah tampak terang benderang. Kalau Mbak suka sama Mas Syahnagra dan Mas juga suka sama Mbak. Ayo ngaku. Iya, apa toh. Wes, udah ayo ambil wudhu buat sholat. Ayo. Ya wes. Ibu ini masuk angin yuk. Yo, ntar ya. Ayo lebih saya kenceng pijet lagi, sini. Bu. Iya, ini tuh. Nih, tak pijet di sini ya, Bu ya. Kalau Iya. masuk angin tuh iki enak, Bu, dipijet. Enak enggak? Bu Gisna, keluar! Astagfirullahaladzim. Iya siapa ya, Mbok? Gak tahu, Bu.
kasar banget sih, Mbok? Iya, kok nanggu gitu yo? Bu, sebentar ya, biar saya buka dulu pintunya ya. Iya, Mbok, sana, Mbok. Iya, sabar. Ini tamu kok gimana sih? Wisna! Iya, sabar. Sopo sih iki? Astagfirullahaladzim. Sopo sih iki? Bu Gisna. Kalian ini siapa ya? Kami utusan dari Bu Mirna. Dan kedatangan kami untuk menagih hutang kepada Ibu Gisna. Ini perinciannya. Oh, jadi bapak-bapak ini debt kolektor sewaannya Jeng Mirna? Ya, sebutan apalah. Sekarang cepet cek semua rinciannya. Dan kapan mau bayar? $3 miliar lebih. Ibu merasa nggak punya hutang sebesar itu. Kalau ibu nggak merasa punya hutang sebesar itu, ibu koreksi perinciannya. Dan kami akan sampaikan ke Ibu Mirna. Benar. Tugas kami hanya menagih. Ya, saya akan periksa dulu rincian ini. Tapi kok bisa ya Jeng Mirna mengutus debt kolektor seperti kalian begini? Bu, perusahaan kami perusahaan resmi. Jadi ibu nggak percaya pada kami? Ya, saya akan cek dulu rincian ini. Saya akan periksa dulu. Oke. Kalau begitu, besok kami balik lagi. Kami permisi. Permisi. Ya Allah. Jeng Mirna kok tega banget sih. 3 miliar lebih. Ini bagaimana kalau sampai Kafka tahu? Aduh. Mana besok kedua debt kolektor itu mau balik lagi? Apa mungkin saya bisa mendapatkan uang sebanyak ini? 3 miliar lebih. Mana mungkin saya bisa mendapatkannya dalam waktu 1 hari? Dan saya juga nggak mungkin membebani Kafka lagi. Baru aja kemarin dia kehilangan rumahnya, ya ampun. Aku harus bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Kok gue bingung ya? Masa dari sekian banyak PH sampai sekarang belum ada yang minat buat ngasih job ke gue? Coba kalau ada, udah gue tinggalin nih peran pembantu. Daripada harus main sama cewek kampungan kayak gitu. Atau jangan-jangan ada yang nyebarin lagi soal reputasi gue yang gak disiplin itu. Aduh, mana tagihan kartu kredit gue udah jatuh tempo lagi. Kredit rumah juga masih harus dibayar. Ini semua gara-gara Aldo emang. Emang kurang ajar tuh anak. Dari kemarin dia yang pakai kartu kredit gue terus. Tapi sampai sekarang apa? Cuma omong kosong doang yang dibayarin sama dia. Astaga, kok bisa nabrak sih? Aduh. Wah, rese tuh supirnya. Udah, kita ajar aja. Ayo. Aku kan terbang melayang. Astaga. Astaga, kok bisa nabrak sih? Aduh. Wah, rese tuh supirnya. Udah, kita ajar aja. Ayo. Apa hari ini? Tenang. Woi, keluarlah. Woi, ayo cepat keluar. Rese lo, baru belajar lo ya, ha? Gara-gara lo, gua ambil ke lindes nih. Ayo keluar. Woi, keluar, woi. Ayo cepat keluar. Punya kuping nggak lo?
Resek nih. Woi. Wah. Maaf ya. Maaf, Tadi gak sengaja, sumpah. Lo? Artis bro, main sinetron? Iya betul. Yang jadi Mauren di sinetron Rembulan Hitam kan? Tuh. Pas banget nih. Pas apanya bro? Ini kesempatan, gak boleh sampai hilang. Kak, pinta foto ya, boleh ya? Wah, keren nih. Kak, sebentar aja kak, foto kak. Bro, gantian bro. Kak, senyum kak. Senyum kak. Kak. Bro, gue dulu bro. Kak, saya dulu kak. Ayo kak. Oke. Senyum dikit kak, senyum. Oke. Oke kak. Terima kasih ya kak. Sampai ketemu ya kak. Sama-sama. Aduh. Ya, kasih kak. Gue jadi kena sial terus-terusan kayak gini ya. Aduh, untung aja tadi mereka nggak ngotot. Dasar anak alay. Kak, foto dong, foto dong. Begitu Pak. Ini kita lagi ngejar-ngejar ini nih syuting nih buat tayangan besok nih. Kan kita kemarin nggak syuting, break kan? Iya Pak Heru. Saya mohon maaf, saya lupa ngasih tahu Pak Heru. Dan Santi saya cek juga dia nggak ngasih tahu Pak Heru ya. Ini Pak Heru, tentang jam tayang kita. Selama 10 hari ke depan, jam tayang kita itu akan dipakai untuk pertandingan Piala AFF usia 19 yang dimulai besok. Jadi gimana Pak? Kita break 5 hari apa kita bikin stok aja dulu? Ya sekaligus kita relax untuk ketegangan kemarin yang penculikannya Lasuki, gimana? Iya, boleh juga sih. Saya setuju juga dengan pendapat Pak Heru. Oke Pak, oke. Biar saya kasih tahu anak-anak yang lain, ya. Oke, baiklah. Oke Pak. Deal ya Pak ya? Ya, makasih Pak. Minum. Ya, oke teman-teman, ini ada berita ya. Tadi saya dapat telepon dari Pak Henry. Kalau sinetron Shelter itu tidak tayang 10 hari. Emangnya kenapa Bang? Perasaan rating sama share kita baik-baik aja. Iya memang betul, rating sama share kita baik-baik aja. Cuman program kita itu dipakai sama program bola AFF. Ya. Jadi kita libur 5 hari. Ya. Tapi dengerin dulu, tapi ingat ya, libur 5 hari itu istirahat benar, kita untuk refreshing. 5 hari ke depan kita syuting lagi, oke? Semangat! Oke. Kalau kalian mau, kita bisa liburan bareng di puncak, di Villanya Fiona. Ya lumayan lah buat refreshing pikiran. Ya kan? Iya. Gimana? Maaf Mas, aku nggak bisa ikut. Oh, kenapa emang sayang banget loh daripada 5 hari nggak ngapa-ngapain kan? Oh, nganu, kita mau pulang kampung. Emangnya iya? Oh iya. Iya. Habis gimana, lawong kasihan bapak sama Simbo di kampung itu udah kangen sama kita. Aku ya juga udah kangen sama mereka. Emang kamu udah kangen toh? Yo kangen. Tapi kalian gak terlalu buru-buru banget kalau mau pulang ke kampung sekarang. Yang ada kelamaan di jalan loh. Habis gimana ya Mbak? Kita itu pertama kali jauh-jauh dari kampung halaman, jadi gampang kangen. Ya lumayan toh, 5 hari kalau dihitung-hitung kan 2 hari buat perjalanan pulang pergi ya. Terus nanti 3 hari di kampung kita bisa kangen-kangenan, lumayan.
Ya udah kalau itu emang mau kalian. Ya udah kita duluan ya. Ya wes. Hati-hati pulang kampungnya. Yo, makasih tawarannya. Udah. Mbak, tadi Mbak bercanda atau beneran? Ya awalnya Mbak bercanda. Tapi yo Mbak jadi kangen beneran sama bapak sama Simbo di kampung. Iya, aku juga. Suti, kamu ikut nggak? Yo ikut, aku takut kalau sendirian di apartemen. Iya wes, kalau gitu kita pesen bis Mbak. Oh iya, suruh Mas Bagong aja yang pesen biar dia ikut sekalian. Kasian dia. Yo sih yo. Udah deh Suti, tolong kamu panggilin Mas Bagong. Ya wes, bentar ya. Ya. Pulang juga kita ketemu bapak sama Simbo. Loh, ada siapa? Pak, ada siapa yang datang, Pak? Ya Non, katanya dia di tempat syuting. Katanya juga udah kenal sama Non. Siapa ya? Ya udah. Loh, Pak Baru? Udah, duduk. Jesse, lu bilang lu mau balik lagi. Nyatanya gue tunggu-tunggu lu nggak balik-balik ke lokasi. Gimana orang mau percaya kalau lu nggak disiplin dan punya rasa tanggung jawab? Habis gue kesel banget lihat muka cewek kampungan itu. Jess, ini demi karir lu. Dunia film atau dunia sinetron itu kecil. Lu bersihin aja, semua orang tahu, semua orang denger. Bang Barum, please, ini gue lagi pusing banget. Gue tahu. Soal keuangan lu. Kok Bang Barum tahu? Lokasi syuting di bawah kaki Gunung Karangmenjangan aja gue tahu, Jess. Apalagi lu yang tiap hari di depan mata gue. Aldo yang kasih tahu. Aldo lagi. Kenapa sih? Apa? Masalah tentang kartu kredit lo yang nggak bisa dipakai, nggak bisa digesek untuk bayar kafe. Gue juga tahu. Asanti yang bilang. Kok semua orang kayaknya mata-matain gue terus ya? Aldo, Asanti, semua. Nggak ada yang mata-matain lo, Jess. Justru Asanti yang minta tolong sama gue agar gue ngomong sama Bos Henry untuk ajak lu syuting kembali. Udah. Bang Barum udah gak usah nyinggung gue lagi, gue udah ngerti. Apa yang gue singgung? Ya, soal fee-nya Bang Barum kan? Iya kan? Gue tahu dan gue bakal bayarin fee-nya Bang Barum, tenang aja. Tapi nungguin honor gue cair dulu, gitu loh. Jess, gue nggak ngebahas soal itu. Why you think about money? Gue tuh kemari karena gue care, gue peduli sama lo. Gue mau nolong lo agar lo tetap jadi artis favorit. Jesse, gue punya ide. Ide apaan? Ya, gue mau lo dengan dalam waktu yang cepat ini lo dapat kontrak dan dengan cara yang halus. Ya, cara gimana maksudnya? Gue nggak ngerti. Gini, Jess. Gue punya teman dan dia punya kenalan orang pinter atau paranormal. Dia bisa pasangin lo susuk. Susuk? Oh, tunggu. Stop. Bang Bara mau nyuruh gue ke dukun? Lo nggak tahu? Bokap nyokap gue di kampung itu haji. Om gue aja ustad dan sekarang Bang Baru mau nyuruh gue ke dukun. Gila kali ya? Jess, dengar ya, lupain dulu masalah keluarga besar lo yang haji. Ini masalah Jessica Maeda, seorang artis yang sudah menjadi urusan lo dan bukan menjadi urusan keluarga besar lo.
come on. Jess, lu kan juga nggak susah-susah amat. Mbak Barum, cukup. Iya, gue gila. Tapi semua ada aturannya. Dan iya, gue emang ngelakuin banyak banget dosa. Tapi kalau sampai ke dukun, itu udah gak pakai kira-kira lagi. Itu udah sama aja kayak ngikutin Tuhan, tau nggak? Bener-bener gak ada ampunannya sama sekali. Lagian banyak banget kasus pelecehan, penipuan sama dukun-dukun. Boleh nekat, tapi jangan sampai ceroboh, ngerti gak sih? Udah, gue udah capek, gue mau tidur. Jadi keputusannya? Enggak. Ya udah. Oh ya, lo nggak usah khawatir masalah kasus penculikan Mas Suki. Udah gua cover semua. Oke, see you. Pak De. Mbak Yayan, ya gimana? Pak De, aku sama Sukila sama Suti mau pulkam ya. Pulkam? Pulang kampung? Yo. Lah, Mas Bagong mau diajak juga? Mau minta tolong beliin tiket. Tapi yo kalau Mas Bagong juga mau pulang, yuk sekalian aja. Oh gitu. Lah itu bagus. Orang. Tumben, Mbak Yan mau masuk dapur. Loh aku yang sering bolak-balik dapur PU, sampean aja yang layak. Emang Suti belum ketemu tau sama sampean? Enggak. Emang kenapa tuh, Mbak? Walah, itu loh Sukila mau minta tolong. Dikira minta tolong. Minta tolong apa, Mbak? Minta tolong beliin tiket bus untuk pulang ke Desa Karangmenjangan. Ada mau pulang toh? Iyo, makanya mau minta tolong sampean beliin tiket bus 3. Tapi kalau Mas Bagong mau ikutan pulang, sekalian belinya 4. Iya, mau ndak? Kalau ndak mau, yo aku minta tolong orang lain. Yo, mau, Mbak. Cuman aku lagi mikir, Mbak. Mikir apa toh? Lawang tinggal datang ke agen, beli tiket buat ntar malam udah beres. Yo, mikir itu loh, mau ikut apa enggaknya. Jadi piye? Yo. Maaf ya, Mbak. Aku beli tiketnya 3 aja ya. Sampean ndak ikut toh? Enggak, Mbak. Aku mau nyari kerja di Jakarta. Soalnya mumpung lagi libur syuting. Oh, ya udah. Gong, bener kamu nggak mau pulang ke kampung? Enggak. Nggak nyesel? Enggak. Temenan gue? Enggak. Oh, bilang enggak kok. Loh, kurta kontok be ya. Udah. Bikinin gue teh manis. Mulai dikit, bawa ke tim 2 ya. Enggak. Iya, Pak. Diantar kemana tadi, Pak? Tim 2. Iya. Mbak Yayan sekarang ditintilin bayangannya balik. Ngomong aja ngawur. Ngomong apa lo? Tuh kan, gue. Kopi hitam kan, Pak ya? Udah, wis kafe. Gue juga kan ngomong bukti santra. Iya. Silakan duduk, Mbak, silakan. Iya, makasih ya, Mbak. Nanti saya bilangin ke Ibu dulu ya. Oh ya, Mbak, nanti tolong bilang Fiona baru sampai dari Amerika ya. Oh iya, misi. Ya. Kak, duduk yuk.
Beginilah kondisi Fatan sekarang ini, Fiona. Udah deh ya, lu ngalah aja. Cinta Fiona lebih berat ke gua daripada ke lu. Oke? Saya bisa nggak tahu ya Tante. Saya memang sempat dengar Fatan kecelakaan di tol kira-kira 1 tahun yang lalu. Iya, beberapa hari setelah kecelakaan naas jalan tol itu, Tante memang sempat membawa Fatan untuk berobat ke Singapura. Selain keluarga, gak ada yang tahu kalau kondisi Fatan sekarang seperti ini. Bahkan teman-teman Fatan juga gak ada yang tahu. Mereka itu tahu kalau Fatan itu sekarang sekolah di luar negeri. Tante memang sengaja membohongi mereka. Tante bilang seperti itu karena Tante takut kalau si Fatan ini nanti akan jadi makanan empuk para wartawan infotainment itu. Walau bagaimanapun, si Fatan kan sempat beberapa kali main film juga. Itu kan disebut selebritis juga kan. Tante nggak mau kalau kondisi Fatan yang seperti ini dipertontonkan di televisi, koran, atau majalah. Itu akan membuat kita sekeluarga semakin terpukul. Iya bener banget Tante. Apalagi kalau misalkan wartawan tahu soal keadaan Fatan kayak gini. Tante, nih, ini ada titipan dari Mira. Dia satu kampus sama aku di Amerika. Dia nitip ini buat Fatan, Tante. Tante mohon, kamu jangan beritahukan kondisi Fatan seperti ini sama siapapun juga ya. Tante mohon, kondisi Fatannya seperti ini tetap jadi rahasia ya, Fiona. Ya, Tante. Jeng Mirna ini apa-apaan sih? Pakai mengutus debt collector untuk datang ke rumah saya. Jeng Mirna kan bisa datang dan bicara baik-baik sama saya, Jeng. Kita ini udah berteman lama, Jeng Mirna. Temen? Nggak salah. Oke, kalau Jeng Mirna tidak menganggap saya sebagai teman lagi, nggak apa-apa. Tapi Jeng Mirna sudah kenal saya kan? Dan mengenai hutang saya sama Jeng. Itu hutang pada saat kita berjudi. Dan diselesaikan di meja judi pula, Jeng. Sama seperti halnya Jeng Mirna kalah. Jeng juga berhutang kan sama saya. Jadi nggak fair, Jeng. Kalau Jeng mengutus debt collector untuk datang ke rumah saya. Betul-betul nggak fair. Sama sekali nggak fair, Jeng Mirna. Saya nggak peduli fair atau tidak. Anak saya sekarang semakin besar. Dan saya kecewa banget sama kamu dan anak kamu itu, Jeng. Oh iya, saya sangat sibuk sekarang ini. Jadi untuk urusan ini, saya serahkan ke debt collector. Oke? Bye. Jeng Mirna. Halo? Jeng? Biar anak kamu yang sok ganteng dan sok jual mahal itu juga yang rasa.
Gimana, Vi? Lo mau ngambil mobil lo sekarang atau lo inepin aja di lokasi syuting? Sebenarnya kalau lo tinggalin mobil di lokasi, aman sih. Kak, ini bunga buat kakak. Oh iya, makasih ya. Kakak juga mau foto dong. Foto-foto ayo. Kak, saya dulu, Kak. Kak, foto dulu, Kak. Oke, udah. Sabar ya, udah. Semua thank you ya, semua ya. Ya udah, Kak, makasih ya, Kak. Fiona, ada bunga nih buat kamu. Nggak mau ah. Itu kan bunganya dari fan kamu. Lo kok nggak mau sih? Mereka kan udah kasih ke aku. Jadi ini punya aku. Dan aku mau kamu yang ambil. Ih, nggak mau ah. Kasian tuh fans kamu udah ngasih buat kamu, masa buat aku? Ya ampun Fiona, kalau kamu nggak ambil bunga ini bakal layu. Kasian kan bunganya? Jadi kamu yang ambil. Nggak mau, tetep aku nggak mau. Mau? Enggak. Aku berlutut ya? Enggak, apaan sih? Serius? Kok nggak mau sih? Ayo dong. Please, terima dong. Nggak mau. Aku harus berlutut gitu? Harus kayak gini gitu biar kamu mau? Apaan sih? Dilihat orang nggak biarin enak. aja, biar semua orang tahu. Jangan, bangun nggak? Ambil. Bangun dulu. Kamu ambil dulu. Oke. Aku ambil. Udah aku ambil nih ya. Bangun sekarang. Oke. Gampang kan? Kamu ambil, aku bangun. Selesai. Vi. Lo masih kepikiran soal Fatan ya? Iya, gue nggak tega aja. Gue kasihan sekarang sama Fatan. Dulu padahal dia anaknya ceria, energik. Tapi sekarang malah dia duduk di kursi roda dengan kondisi yang prihatinkan. Ya. Jalan hidup emang susah ditebak. Gue juga tadi nggak tega ngeliat dia kayak gitu. Siapa yang sangka? Iya, sulit dipercaya. Ya, kayak gue. Baru aja gue bisa nikmatin punya rumah sendiri. Dan sekarang tiba-tiba gue harus kontrak lagi. Rasanya kayak ngulang dari nol. Maksud lo? Apa sih maksud lo ngulang dari nol? Oh iya, gue belum sempet cerita sama lo ya. Iya. Emang apa yang terjadi sama lo, Kak? Ya gitulah, lo tau sendiri kan nyokap gue hobi judi. Karena itu rumah gue hilang. Dan karena utang nyokap gue hampir dipaksa untuk nikah sama cewek yang udah hamil 3 bulan. Itu sebabnya kemarin ada berita gosip kayak gitu dulu. Bukannya dulu rumah papa lo itu juga disita ya? Ya, betul. Dan sekarang giliran rumah gue. Lo tau sendiri kan gimana usaha gue untuk membangun rumah itu. Terus sekarang lo tinggal di mana, Kak? Gue sekarang tinggal di rumah kontrakan, rumah BTN sederhana gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, sekarang gue di kelas gue udah gak terlalu mikirin soal itu. Daripada gue harus nikahin cewek yang udah hamil 3 bulan. Gila aja. Oh, gitu. Ya, jalan hidup emang susah ditebak. Gimana, jadi lo mau ambil mobil lo sekarang atau? Gue mau ke rumah lo aja, Kak. Kalian gue mau ketemu sama mama lo. Selama di Indonesia ini kan gue belum pernah ketemu sama mama lo. Jadi ini juga belum malam, boleh kan? Oke, ya udah, boleh lah. Mbok. Mbok. Si Mbok kemana ya? Mbok. Assalamualaikum, Yan. Waalaikumsalam, Pak. Ini Kila. Oh, Sukila. Tumben keturun Bapak. Ono apa, Nduk? Gini loh, Kila sama Mbak Yayan mau pulang kampung. Malam ini berangkat, Pak. Beneran, Nduk? Mau pulang? Iya.
Lah terus kira-kira jam berapa sampai sini, Nduk? Biar Bapak jemput. Jam berapa yo? Bentar, Pak. Mbak, kira-kira kita sampai kampung jam piro? Pagi gitu, jam 8 atau jam 7 gitu. Yes. Mungkin pagi, Pak. Jam 7 atau jam 8. Oh, ya wis. Tapi Bapak ndak usah jemput. Nanti Bapak sama Embo sambut kita aja di depan rumah. Oh, ya wis. Kalau gitu, kamu hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa loh sebelum pergi, ya? Iya, Pak. Biarkan orang tertawa, mencaci, juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit.